Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Daniel dari kelas 12D. Sebelum mulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada hari ini kami boleh diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan juga dicukupkan dari segala kebutuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang sering menyakiti hati Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran. Kiranya Engkau boleh mensucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan kami juga boleh diubah hari makin hari, boleh serupa dengan-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin memulai ibadah. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga pimpin Roh Kudus ya Tuhan, agar Roh Kudus boleh mengajar kami tentang firman-Mu. Dan saya juga boleh menyampaikan firman Tuhan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sebagai anak Allah yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Marilah kita angkat satu pujian. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekarang kita memasuki dalam firman Tuhan. Mari kita buka di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumunimu dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebab ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus
mendengar dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Tibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah firman Tuhan. Dari cerita ini kita bisa melihat, kita boleh menadani tokoh dari sosok perempuan dan Yairus. Mereka memiliki iman kepercayaan kepada Kristus. Pada perempuan itu yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk mengobatinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Maka dari itu, Yesus, ketika dia mendengar Yesus berada di Galilea, dia langsung menyampiri Yesus karena dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan dia. Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia dari pendarahan ini. Maka dari itu dia datang untuk menjumpai Yesus. Tetapi dalam keramaian itu, perempuan itu tidak bisa langsung bertemu dengan Yesus. Maka dengan iman kepercayaannya, dia hanya menyentuh jubah Yesus. Lalu seketika sembuhlah ia. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Yesus menguatkan kuasanya karena perempuan itu mempercayai Yesus. Dengan iman kepercayaan perempuan itu, dia menjadi sembuh. Lalu juga kepada Yairus. Pada saat seorang dari rumahnya berkata bahwa anaknya sudah mati, Yairus ini tidak putus asa. Dia tetap mau percaya kepada Yesus. Dia tetap mau bersandar kepada Yesus bahwa anaknya akan bisa diselamatkan oleh Yesus. Seperti itulah dari kisah cerita ini, bahwa kita harus memiliki iman kepercayaan kepada Yesus. Sekarang saya akan memberikan kesaksian saya tentang mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Pada 2 tahun yang lalu, saya sedang belajar motor. Saya membiasakan diri sebelum berangkat, saya berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Setelah saya berangkat, saya menuju ke lokasi latihan, yaitu di sekitar PRJ. Pada saat itu, pikiran saya sedang kosong. Saya bengong saat di perjalanan. Saya tidak menyadari ada mobil di depan saya. Lalu kuasa Tuhan menyertai saya. Ada seekor kucing yang melewati depan motor saya. Saya pun langsung kaget dan langsung sadar. Lalu saya selamat dan tidak menabrak mobil yang berada di depan tersebut. Di sini Tuhan memakai kucing untuk menyadari saya dan menyelamatkan saya dari sebuah kecelakaan. Dan mukjizat Tuhan juga terjadi pada saat saya demam parah. Demam saya yang sangat tinggi. Lalu saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Lalu Tuhan memakai dokter dengan memberikan obat-obatan pada saya. Maka keesokan harinya saya menjadi agak mendingan, tidak sakit parah sebelumnya. Itu adalah sebuah kuasa dari Tuhan.
Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Meski doa syafaat, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau masih mau memelihara kami, Kau terus menyertai kami. Dan kami ingin berdoa untuk orang tua ya Tuhan, dan beserta keluarga, kiranya Kau terus memberkati keluarga kami ya Tuhan, agar boleh terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga dicukupkan dari segala kebutuhan. Engkau juga yang melindungi keluarga kami agar boleh dijauhkan dari kejahatan. Engkau juga boleh melancarkan pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, agar pekerjaan orang tua kami boleh dapat mencukupkan segala kebutuhan yang ada. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah SMK Standar 1 ini agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi ya Tuhan, dan segala visi misi boleh tercapai. Kami juga yang berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, karyawan, OSIS, dan yang lain-lain yang Tuhan, kiranya mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh, mereka boleh juga membimbing kami dengan baik. Kiranya rencana ke depan sekolah SMK Standar 1 ini boleh Engkau terus pimpin ya Tuhan, agar segala rencananya boleh dilancarkan. Juga ingin berdoa untuk saudara kami, itu teman-teman kami, terutama kelas 12 ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka pada ujian yang akan datang. Engkau juga lancarkan agar mereka boleh mendapat nilai yang baik ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, Engkau berkati kesehatannya agar mereka tidak sakit dalam ujian, agar mereka juga boleh mengenal-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah pada hari ini selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pembuatan video. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.